Manfaat olahraga tidak hanya bisa dirasakan oleh orang dewasa saja. Aktivitas fisik juga bisa memberi manfaat pada anak, termasuk balita. Selain menjaga kesehatan fisik, olahraga juga berperan dalam pengembangan mental dan sosial anak. Olahraga menjadi salah satu kegiatan bermanfaat termasuk bagi para balita. Tak heran, kini semakin banyak tempat yang menawarkan kelas olahraga untuk balita. Salah satunya adalah kelas memanjat yang ada di kawasan Naripan, Kota Bandung. Tempat ini menawarkan pengalaman panjat dinding dalam ruangan dengan berbagai jenis tantangan menarik untuk si kecil. Menurut manajer sekaligus pelatih, Sri Midarita, latihan memanjat untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun telah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing di bawah pengawasan pelatih berpengalaman. Program latihan dirancang seperti melakukan permainan, mulai dari pemanasan bersama-sama hingga latihan memanjat di dinding yang dihiasi huruf dan angka berwarna-warni. Menurut Sri, selain melatih gerak dan keseimbangan, aktivitas memanjat juga turut membentuk mental dan karakter anak agar lebih berani. Di manjat itu melatih keseimbangan juga, dia mengambil keputusan juga ada, mengambil keputusan kan makin tinggi itu makin takut ya, apa dia terus, apa dia turun, apakah saya berani atau tidak. Nah itu berbelajaran dari karakter untuk anak-anak dari sejak dini kayak gitu. Di situ kalau untuk motorik halusnya, di sini kan ada warna-warna ya, kalau misalnya untuk di manjat yang balita itu yang toddler ada yang huruf-huruf, jadi kita ngasih tunjuknya itu coba pegang poin warna merah, poin warna hijau, misalnya huruf M atau angka 1, atau ada yang bentuk yang buah-buahan kayak gitu. Jadi itu menarik anak juga, melatih untuk motorik halusnya. Dia memanjat sambil berpikir gitu. Jadi Kelas memanjat untuk balita digelar selama 1 hingga 2 jam, 2 kali dalam seminggu. Tak hanya untuk balita, tempat ini juga memiliki kelas untuk anak usia lebih besar, mulai 6 tahun hingga dewasa. Jadi positifnya jelas ke motorik sih, motorik tangan dan kaki jadi lebih kelatih. Tapi plusnya jadi apa, yang paling gampang kita lihat adalah makan jadi lebih banyak, anak berbicara lagi lebih lancar, terus lebih fokus dalam mengerjakan apapun gitu. Jadi motoriknya semua kelatih kayak gitu. Olahraga lain yang bisa dipilih untuk balita adalah gimnastik. Salah satu tempatnya ada di kawasan Batu Nunggal, Bandung. Dalam kelas gimnastik, anak akan diajak aktif melakukan bermacam gerakan dengan menggunakan bermacam alat. Sebelum melatih gerakan, anak akan diajak pemanasan terlebih dahulu. Setelahnya, barulah anak diajarkan sejumlah gerakan seperti roll belakang, melompat, hingga spider walk. Setiap gerakan dilakukan dengan pendampingan dari para pelatih. Melatih kekuatan tangan, kakinya, fokusnya, terus bersosialisasi sama teman-temannya. Terus tadi yang aku ajarin di umur gimnastik 3 sampai 4 tahun yang ini itu melatih dia untuk berani karena di umur 3-4 tahun ini harusnya udah dilepas, udah nggak didampingin sama orang tuanya gitu. Cuman ada beberapa anak yang masih didampingin orang tuanya karena pertama baru dia belum kenal sama teman-temannya, belum berani, jadi dia perlu nyaman dulu. Kelas gimnastik balita ini digelar 2 kali dalam sepekan. Gerakan yang diajarkan pun akan berbeda setiap minggunya. Alhamdulillah anaknya happy sih, terus juga banyak teman-temannya jadi bisa bersosialisasi sama anak-anak seumuran sama dia. Sebelumnya juga searching dulu karena katanya gimnastik itu baik untuk pertumbuhan tulang juga ya dan perkembangan anak. Dokter spesialis anak Rumah Sakit Immanuel Bandung, Lili Cetandi Liling, mengatakan tidak ada jenis olahraga khusus yang dibutuhkan balita. Yang terpenting mereka dapat bergerak aktif sesuai tahap tumbuh kembangnya. Aktivitas fisik tak harus dilakukan di ruang khusus, anak bisa bergerak di mana saja. Yang terpenting, balita mendapat kesempatan untuk eksplorasi, melompat, berlari, dan bermain bebas agar perkembangan motoriknya optimal. Jadi karena fondasi yang dibutuhkan anak-anak ini, kalau kita lihat merujuk kepada pyramid of learning, karena kan tadi saya kaitkan ya, kebutuhan bergerak anak itu adalah proses belajar. Jadi dari segi motorik kasarnya, sensori gitu ya, dia melihat, dia mendengar, dia mencium, dia merasakan, itu semua saling berkaitan dengan
fondasi-fondasi yang nantinya akan membentuk kemampuan mereka, membentuk skill yang lebih kompleks gitu dalam tumbuh kembangnya. Jadi Menurut American Academy of Pediatrics dan WHO, setidaknya balita harus bergerak selama 180 menit per hari. Aktivitas ini terbukti mendukung pencegahan obesitas dan mengurangi risiko penyakit metabolik. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.